Yang makan ikan segar itu hilang perhiasan yang dipakainya. Artinya gini, kalau ikan itu kan suka makan ikan, artinya kita yang suka makan ikan cenderung akan seperti itu juga. Nggak mungkin kita makan anak kan, nggak mungkin kita makan orang. Minimal kita emosi itu sama dengan makan, marah. Jadi cenderung emosional. Makanya jangan terlalu ini juga dengan ikan. Makanya kalau orang suluk itu nggak akan berdarah supaya apa? Nggak liar. Waktu disuruh makan bebek itu ingat sifat yang baik dari makanan itu supaya kita bisa meneladaninya. Nah, bebek itu kayak mana, misalnya dia antri sabar ya, habis itu ya teratur disiplin, itu sifat bebek kan itu. Habis itu ikhlas dia. Kalau ayam bertelur kan ribut, dia enggak, dia ambil juga bertelur lagi. Makanya waktu kita hari itu makan daging burung begitu juga kan, berarti ikuti kelebihan di burung itu. Dia itu cari sehari untuk hari itu. Jadi merasa cukup dengan yang ada. Dia mainnya sukanya di udara. Berarti banyak mengingat ke Allah lah. Jadi kan yang paling membahayakan itu adalah misalnya ada pertanyaan, kita bukan untuk bertanya untuk diri, tetapi alasan ini yang udah ibu ini, alasan mau ini ada kuliah, ada apa itu, ada tugas. Pertanyaannya padahal untuk melihat kedalaman ilmu. Jadi yang kayak gitu itu namanya membinasakan diri sendiri. Karena dia akan menolak kebenaran itu jadinya. Padahal dia mengakui betul ini yang dibilang. Tapi hatinya tetap enggak. Ada yang lain. Itu bahaya. Subhanallah, alhamdulillah. Jadi kita berjuanglah terus, saling bantu, saling tolong. Apa yang kita bisa bantu. Jadi ada pasien ibu bilang, Bu, menjaga hati itu sulit kali, Bu ya. Betul. Sulit kali menjaga hati karena apa? Karena memang dia halus. Makanya kita harus berhalus-halus. Jadi ilmu Al-Quran itu halus karena Allah maha halus. Jadi kebiasaan kita itu mulai dari jasad kita, jiwa kita, ini harus kita perbaiki untuk menjaga hati itu. Karena apa? Dari makanan kita itu akan membentuk sifat si pemakan. Jadi makanan yang baik akan membentuk ini. Jadi kayak misalnya makan ikan. Ikan boleh makan, boleh. Tetapi kata Allah, yang makan ikan segar itu hilang perhiasan yang dipakainya. Artinya gini, kalau ikan itu kan suka makan ikan, artinya yang kecil. Artinya kita yang suka makan ikan cenderung akan seperti itu juga. Nggak mungkin kita makan anak kan, nggak mungkin kita makan orang. Minimal kita emosi itu sama dengan makan, marah. Jadi cenderung emosional. Makanya jangan terlalu ini juga dengan ikan. Makanya kalau orang suluk itu nggak akan berdarah supaya apa? Nggak liar ini hatinya waktu zikir, tenang gitu. Itu sifat makanan akan membentuk sifat si pemakan.
Nah, ini kita perhatikan makanan, pakaian. Jadi seluruh anggota hidung, mulut, panca indera ini kita isi dengan yang menyenangkan ruh, yang Allah ridho. Jadi kalau orang yang suka mendengar lagu-lagu yang itu dia cenderung akan membiasakan dirinya untuk senang seperti itu. Nah, ini akan membentuk jiwa, jadi manusianya akan manusia seperti itu. Makanya makan itu diatur kita. Makan oleh kalian yang halal, yang baik, dan jauhi langkah-langkah syaitan. Nah, itu jelas, udah sering saya jelaskan kan. Halal itu jelas asalnya dari mana, zatnya benar, prosesnya disebut nama Allah. Baik itu tidak merusak tubuh, tidak pengawet, tidak kimia. Langkah-langkah syaitan itu mengikuti hawa nafsu. Jadi jangan juga dengan ragu. Harus yakin ini makanan yang baik, rahmat Allah. Untuk kita bisa ibadah. Niatkan makan itu untuk ibadah. Jadi makan itu untuk kita bisa hidup, melangsungkan kehidupan ini. Jangan hidup untuk makan ya, kebalik ya. Jadi orang yang bersenang-senang dengan makanan itu hidup untuk makan. Nah, jadi sifat makanan, makanya yang kayak ibu dulu bilang waktu saya disuruh makan bebek, itu ingat sifat yang baik dari makanan itu supaya kita bisa meneladaninya. Bebek itu kayak mana, misalnya dia antri, sabar ya, habis itu ya teratur, disiplin, itu sifat bebek kan itu. Habis itu ikhlas dia. Kalau ayam bertelur kan ribut, dia enggak, diambil juga bertelur lagi. Habis itu disiplin, sabar, ikhlas, enggak menampakkan kelebihannya. Dia jalan pelan, begitu ada bahaya bisa dia terbang. Nah itu ya, jadi kelebihan. Iya, bisa terbang juga. Makanya waktu kita hari itu makan daging burung begitu juga kan. Berarti ikuti kelebihan di burung itu. Dia itu cari sehari untuk untuk hari itu. Jadi merasa cukup dengan yang ada. Dia mainnya sukanya di udara. Berarti banyak mengingat ke Allah lah. Jadi ringan badannya. Jadi burung nggak ada yang nggak gedut-gedut kali lah ya, gitu. Ya. Jadi mudah-mudahan kita bisa dengan apa yang kita makan itu akan membentuk sifat dalam diri kita, pribadi kita. Nah, memperhatikan makanan ini sangat penting. Hendaklah manusia memperhatikan apa yang dia makan. Nah, jadi asalnya tadi, zatnya. Makanya kalau yang kayak pertanyaan-pertanyaan kemarin itu, riba, kok bisa dia penyakitnya seperti itu? Itu semua punya hubungan, punya hukum sebab akibat.